ini dia. Halo Kak Prita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bergabung. Iya, apa-apa Kak Prita, santai aja. Sama Awa mah. Apa kabar Kak Prita? Baik, alhamdulillah sehat. Salwa sehat, baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Halo, Kak masih ingat dikit? Iya. Iya. Lagi baca apa nih? Baca buku apa? Baca ini ya. Kuda laut makan. Oh, seru ya ceritanya ya? Iya. Seru. Betul. Halo Mama Elsa, halo Kak. Wih. Nah, tadi itu di awal sudah perkenalkan sedikit Kak Prita. Kak Prita itu dari sama kayak audiobook 2023. Terus Kak Prita ini penulis buku anak. Wah, ini lagi baca buku anak. Mungkin nanti ya kita akan kepoin buku-buku Kak Prita nanti. Ada berapa ini? Lalu mungkin perkenalan lebih detailnya Awas serahkan kepada Kak Prita. Silakan. Halo semuanya, nama saya Prita. Saat ini kegiatannya kalau untuk literasi gabung beberapa komunitas literasi, termasuk gabung dengan Alusia. Dan sekarang juga bareng pengurus juga dengan Salwa juga. Tapi beda divisi ya. Iya. Itu. Betul. Kalau kegiatan lainnya seperti yang tadi sudah Salwa jelaskan itu menjadi penulis buku anak. Sekarang sedang lagi nulis beberapa buku anak juga. Gitu. Betul itu. Tapi belum keren ini nih untuk TBM kayak Salwa hebat. Kalau Kak Prita belum. Kak Prita mah beliau jago menulis. Awak nanti kapan-kapan belum jago, masih belajar. Nggak boleh gitu Kak Prita itu ada di divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, teman-teman. Ya. Kalau Awa itu ada di divisi HPM, Humas dan Public Media. Kita alhamdulillah kita berdua menjadi pengurus Alusia di 2025 ini. Iya, baru mulai. Ya, alhamdulillah ya. Awalnya tuh daftar iseng tahu Kak. Sama sih, nyoba-nyoba aja. Tadinya juga daftar di publikasi Muda juga. Cuma pas lagi meeting, pas lagi rapat ya, terus akhirnya coba bidang lain deh gitu. Sambil belajar juga. Betul. Wah, apa ya? Mungkin Awa sekalian mohon bantuannya ya Kak Prita, karena Awa kan di sini masih sekolah, masih pelajar dan juga membutuhkan bimbingan kepada kakak-kakak seperti Prita dan juga kakak-kakak pengurus lainnya di Alusia. Mohon bimbingannya ya Kak. Ya, sama-sama kita belajar bareng ya. Iya. Wah, Kak Prita ini keren banget. Nah, mungkin Awa mau minta Kak Prita buat ceritain dong. Kan Kak Prita audiobook 2023 nih. Nah, awalnya Kak Prita bisa masuk jadi peserta audiobook 2023 itu gimana sih? Coba dong ceritain. Apakah masih ingat atau karena sudah lama sekali? Iya ya. Gimana ya? Oh, agak-agak lupa tuh mulainya gimana. Mungkin ada undangan mungkin ya kan. Saya kan juga aktif di beberapa komunitas gitu. Jadi mungkin ada undangan dari komunitas, ada yang share mungkin ya di infonya di grup. Terus sebenarnya
belum pernah juga sih untuk audiobook bikin benar-benar ya. Jadi saat itu ya belajar belajar kan caranya gimana bikin audiobook dari awal seperti apa. Sempat ada kendala juga itu. Tapi akhirnya bisa juga alhamdulillah. Sebelumnya sih Iya. di YouTube pernah bikin juga sama anak, tapi apa namanya audiobooknya beda gitu, nggak seperti yang lebih profesional lah kalau yang kita bikin ya sama SLI. Kalau yang saya bikin sama anak amatiran audiobooknya gitu. Bisa. Bisa aja Kak Prita mah. Kak Prita ini hebat. Berarti sebelum join audiobook Alicia, Kak Prita sudah audiobook Gemari Baca ya? Kemarin itu ya, Gemari Baca. Berarti Kak Prita sudah mulai duluan. Wah kalah. Nah, Iya, Kak tapi Prita masih ingat ya. nggak sih? Kenapa Kak Prita? Boleh lanjut? Enggak apa-apa. Maksudnya udah pernah bikin audiobook tapi bukan yang bentuknya seperti yang kita buat di Halusia di SLI gitu. Nggak apa-apa. Nah, Kak Prita masih ingat nggak sih judul bukunya? Oh, kalau judul bukunya ingat. Judul bukunya itu dari aplikasi Let's Read. Judulnya Ketika Su Berpikir. Itu bukunya karangan penulis Korea Selatan. Gitu. Bukunya menarik tuh, boleh dibaca. Udah Tuh pernah teman-teman. baca belum? Awal Ada yang udah pernah baca? Belum ya? Belum sih, nanti awal cari di Let's Read. Let's Read itu ceritanya seru-seru tahu. Sekalian promosi. Iya. Teman-teman juga boleh download di handphonenya mungkin untuk baca sendiri atau bisa bacain adiknya yang masih kecil karena Let's Read itu bukunya seru-seru dan berwarna teman-teman. Dijamin baca di situ, wah, udah lupa deh sama game. Iya, di Let's Read itu ada audiobook juga, ada. Betul. Tapi bukan yang kita buat ya. Audiobook dari aplikasi Reels-nya ada. Betul, kita itu kalau misalnya teman-teman penasaran nih sama audiobooknya Kak Prita, sama audiobooknya Awa, atau audiobooknya Kak Erna, boleh kepoin akun YouTube-nya Gemari Baca. Wah, di situ banyak kakak-kakak hebat audiobooknya. Boleh silakan. Betul. Nah, kan Kak Prita tadi, Awa juga udah bilang, Kak Prita juga udah bilang kalau Kak Prita ini penulis buku cerita anak. Nah, boleh dong spill apa aja sih bukunya? Karena kan saya juga baru ya memulainya. Jadi sejak aktif bikin konten-konten baca buku, terus pernah juga sama anak ikut kayak kompetisi baca buku sama anak, kan ada ya yang dari Red Reads Indonesia ya Read Aloud Indonesia ya. Nah itu, tapi waktu itu nggak menang. Cuma jadi terpapar buku-buku gitu kan, terus banyak baca buku menarik gitu. Terus sebenarnya sih saya udah suka buku anak gitu kan, karena buat anak juga. Dulu juga waktu masih anak-anak ya, sampai remaja seneng baca buku kan, baca buku anak gitu. Alhamdulillah kebetulan masih kecil tuh orang tua belikan buku juga dari luar negeri, yang buku-buku dongeng bahasa Inggris gitu kan. Jadi seneng buku-buku. Terus kenapa nggak coba nulis sendiri ya gitu. Terus coba ikut kompetisi menulis buku cerita anak gitu. Tapi untuk Let's Read yang dari Yayasan Litara belum pernah tembus. Jadi yang tembusnya kompetisi yang diselenggarakan pemerintah, alhamdulillah. Wah, keren banget. Nah,
Sebutin dong apa aja sih judul bukunya, buku anak-anak. Apakah mungkin Kaprita launching? Terus kalau teman-teman ingin beli, kemana sih? Boleh, silakan Kaprita. Kalau yang pertama terbit itu buku antologi ya, barang-barang penulis cerita penulis buku anak juga. Terus yang kedua itu pernah lolos pertama kali lolos itu Gerakan Literasi Nasional GLN 2023. Itu judul bukunya Astronot Cilik. Itu. Terus yang kedua di Pautpedia itu judulnya Liwetan dan Kamayan. Itu ada, bisa diakses gratis, bisa kalau nanti saya kasih linknya boleh. Tapi kalau buku Astronot Cilik itu nggak ada digitalnya. Jadi oleh Kemdikbud itu dicetak, terus disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan daerah. Gitu. Saya pernah nemuin konten read aloud itu ada ibu sama anaknya itu, pas saya tanya dapat dari mana bukunya gitu. Saya sendiri nggak pegang bukunya, nggak punya cetakannya. Iya, bukunya ada di daerah Kalimantan, perpustakaan daerah Kalimantan. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak tahu nih buku kita ada di perpustakaan mana aja gitu. Gitu. Kalau yang kedua kompetisi Pautpedia itu yang tadi Liwetan dan Kamayan itu ada linknya, bisa dibaca. Karena bukunya berupa buku digital. Itu kalau 2024, kalau yang pemerintah ya lolos sayembara buku dua bahasa, buku Lampung di Lampung gitu, kantor di Balai Bahasa Lampung itu bukunya 2 bahasa, Lampung sama Indonesia. Judulnya Pertunjukan Gajah gitu. Kalau buku-buku yang lain ya collab gitu, kayak ikut kompetisi cerpen, lolos terus diterbitkan kayak gitu, cerpen anak gitu. Wah, keren banget. Belum banyak sih bukunya, belum banyak yang terbit. Terbit dulu nanti bacanya. Nanti ya. Iya. Wah, keren banget. Udah sampai kemana-mana nih, bahkan yang Astronot Cilik udah seluruh Indonesia. Wah, awak kalah. Nah, terus tadi itu yang pakai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Lampung, itu apakah memang Kaprita iseng-iseng atau memang Kaprita orang Lampung? Jadi Kaprita inget nih, jadi langsung translate sendiri gitu. Oh iya, kan biasanya kalau untuk Balai Bahasa ada 2 macam ya. Ada yang hanya membuka untuk penulis di daerahnya dengan KTP daerahnya. Ada yang boleh untuk penulis seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya coba aja, tapi saya kan nggak bisa bahasa Lampung gitu. Jadi saya kerjasama dengan penerjemah gitu. Wah, berarti kita menulis bahasa Indonesia lalu bekerja sama dengan penerjemah lalu diterjemahkan ke bahasa Lampung. Iya. Jadi di buku itu ada buku. Wah, keren banget. Aku penasaran deh bukunya. Iya, kalau itu juga ada linknya, buku digital bisa diakses. Bisa nanti saya kirimkan linknya. Atau bisa lihat di bio, ada linknya di bio saya. Oh, boleh tuh teman-teman kepo-kepoin ya akun Instagramnya Kaprita. Nanti di sana di bio-nya ada linknya. Silakan. Iya. Kalau yang Liwetan dan Kamayan, terus yang Pertunjukan Gajah itu untuk jenjang umur PAUD sampai TK gitu. Jenjang A ya. Iya. Nah, kalau untuk yang Astronot Cilik untuk jenjang
9 sampai 11 tahun jenjang B3 gitu. Wah, itu ya teman-teman. Oh iya, untuk membaca buku kita juga harus memperhatikan jenjangnya ya. Karena ntar adik PAUD membaca buku jenjang kakak SD atau SMP nanti adik PAUDnya, aduh banyak sekali kata-katanya. Iya, supaya karena kan kemampuan berbahasanya juga kan disesuaikan kan. Gitu. Nah, Kak Prita ini sudah menulis banyak sekali buku cerita anak, tapi aku tuh penasaran deh, kenapa harus cerita buku anak? Kenapa? Karena Kak Prita sudah dewasa ya? Kenapa nggak novel dewasa atau remaja? Silahkan dong cerita, Kak Prita. Iya, sebelumnya sih udah sempat juga nulis cerpen, ikut kompetisi cerpen dewasa gitu. Tapi ya itu karena terpapar pernah ikut read aloud gitu, pelatihan read aloud, terus sampai alhamdulillah ikut pelatihan TOT ya, trainer read aloud juga gitu. Jadi terpapar buku-buku anak yang wih seru-seru, aduh pengen juga nih kayak bikin buku seru juga nih gitu, bikin buku sendiri gitu ya, nyoba-nyoba aja gitu. Alhamdulillah ada yang terbit juga. Keren, berarti awalnya itu karena terpapar, mau nggak mau membaca buku anak, lalu, kok buku anak seru, akhirnya Kak Prita suka membuat buku anak. Ih, keren. Nah, Terus terus, nah, boleh nggak sih Kak Prita menceritakan selama Kak Prita menulis ataupun selama launching buku tersebut, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah Kak Prita hadapi? Boleh dong ceritakan. ya tantangannya itu kalau penulisan buku anak itu lebih banyak aturannya gitu. Jadi waktu pertama nulis kan belum tahu ya aturannya, pokoknya udah nulis aja nih apa ya idenya, punya ide apa terus ditulis gitu kan. Tapi ternyata banyak aturannya, disesuaikan. Kita mau nulis untuk jenjang apa nih? Nah, itu ada aturannya sendiri yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi bukunya bisa dibilang ramah anak gitu kan. Jadi harus sesuai sama jenjang umur anaknya gitu. Dan kebetulan kan punya anak juga, jadi bisa minta apa, baca dong ini cocok nggak ini gitu untuk anak umur segini, terus ceritanya gimana gitu. Jadi punya editor sendiri juga. Nanti boleh kalau misalnya cerita saya udah selesai juga, ini kan ada jenjang buat umur 11 lagi nulis ya prosesnya. Jenjang C untuk 11 sampai 11 sampai 13 tahun. Memang sih di bawah sekarang awal umurnya berapa? Lebih dari 13 tahun ya? 14. Tapi boleh ya nanti baca, kasih masukan sebelum dikirim. Wah, Nanti dengan awal bisa ya. Kak. Karena kan awal banyak sering baca, jadi insya Allah bisa kasih masukan juga. Ya kan? Insya Allah, Kak. Fun fact ya, Kak. Awal itu kan di buku lumayan banyak kan jenjangnya, mulai dari PAUD sampai ada yang remaja juga novel itu. Tapi jujur ya, awal tuh lebih suka buku jenjang PAUD karena awal kan lebih suka visualnya itu. Buku cerita anak PAUD itu tuh gambarnya, warnanya itu terang, kayak lucu banget. Iya, apalagi sekarang ilustrator Indonesia kan juga udah keren-keren ya. Udah banyak juga sekarang yang dipakai oleh penulis-penulis luar negeri, juga udah banyak yang sudah mendunia gitu ilustrasinya ya kan. Iya betul. Alhamdulillah ilustrasi di Indonesia the best deh. Kemarin itu awal lupa bukunya judul apa, tapi itu ilustrasinya itu bagus banget. Awal fall in love sama ilustrasinya. Lucu banget. Boleh
juga awal coba-coba nulis buku anak. Mungkin jenjang pertama gini, kita nulis buku jenjang yang memang kita sukain pertama ya gitu. Misalnya awal suka nulis suka baca buku jenjang PAUD gitu kan. Coba nulis, siapa tahu awak juga punya ide. Kan juga punya adik yang bisa kasih masukan juga kan. Iya. Betul. Awak juga senang nulis kan? Iya, awak juga Senang nulis. juga. Betul. Makanya awak mengajak Kaprita karena kita sama-sama pecinta nulis. Kita Ya, penulis. Bedanya awak masih amatir ya Kak, awak masih belajar. sama sih. Kakak juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Awak Iya. sebenarnya udah bikin antologi kan beberapa. Terus kemarin itu sempat launching buku, judulnya itu Ibuku Inspirasiku. Dulu itu collab sama Pustaka Generasi Inspirasi. Di situ pas waktu launching itu di festival literasi di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Nah itu di situ Hebat awak. Alhamdulillah. Tapi itu kayaknya satu-satunya buku cerita anak yang awal launching deh. Soalnya kan yang lain itu buku antologi. Terus antologi juga itu cerita apa ya tentang kegiatan awal, tentang komunitas awal. Awal pernah bikin buku cerita anak tapi nggak awal launching. Buat kegiatan aja, soalnya kan itu iseng-iseng kan. Awak bikin terus awak ilustrasi sendiri. Wah. Itu tapi sih. Jelek Kak. Awak suka ilustrasinya juga. Iya, awak suka. Soalnya kan basic awak itu aslinya kan melukis juga. Oh ya, sama kita. Sip. Tuh kan sama. Awak coba kirim ke itu ke KPK. Oh, Kecil-kecil KPK. punya karya tuh. Coba kirim. Kadang Nanti deh. kita suka KPD sama cerita kita, tapi kan nanti misalnya cerita kita dianggap menarik, terus misalnya ada kurang apa, nanti kan ada editor dari penerbitnya, bisa dibantu lagi. Iya ya. Awak coba. Kemarin itu awak punya buku KKPK satu itu awak beli karena itu lucu banget. Awak mau baca, akhirnya awak beli. Terus akhirnya belum awak baca sih kemarin itu. Nanti deh coba awak KKPK. Makasih sarannya Kaprita. Iya, semangat ya. Iya, awak semangat. Teman-teman juga boleh tuh yang hobi menulis juga, apalagi remaja seumuran awak, boleh dicoba KKPK. Nanti deh bentar awak coba KKPK ya. Soalnya awak kan kelas 9 kan, kegiatan juga mau dikurangi karena kata mama awak harus belajar karena UN. Bentar lagi ya, saat ini ya. Betul. Minta doanya juga ya Kaprita. Iya, semangat, sukses. Awak cita-citanya apa nih? Mau ambil jurusan apa gitu misalnya? Nanti SMA tuh? Awak sih rencananya ya nanti mau ambil jurusan landscape. Oh, landscape, arsitektur. Oh, Iya, keren. arsitektur, keamanan. Itu awak pengen sih join. Terus nanti larinya ke ITB. Terus aku sih mau ngejar itu sih, beasiswa. Kalau bisa, insya Allah, amin. Beasiswa ke luar negeri. Amin. Didoakan semoga lancar semuanya. Niat dan cita-cita Sawa nanti bermanfaat ilmunya juga ya. Amin. Terima kasih Kaprita. Nah, oh ya, karena Kaprita seorang penulis, sudah pasti Kaprita itu membaca. Nah, boleh nggak sih awak tahu buku favorit Kaprita apa?
Wah, buku favorit ya? Iya, Banyak ya buku favoritnya. banyak. Sebentar. Kalau aku, bentar, ini buku favorit yang sedang dibaca sekarang Iya, ya? Sayang, buku Paddingtonnya mana? Aduh, maaf ya, nggak persiapan. Ntar. iya nggak apa-apa Oh, Kak ini nih. Prita. Nah, Oh, kalau favorit banyak, tapi yang mm, favorit saat ini yang masih dibaca mm, ini buku Paddington. Mungkin pernah nonton filmnya Paddington? kayaknya Ada yang pernah. udah pernah nonton mungkin? Pernah ya. Nah, ini Mm-mm. tapi ini bukunya dalam bahasa Inggris. Ini Ah, lagi kakak sedang baca bareng sama anak. Jadi eh Kak Prita bacain, mm-mm. terus nanti kita diskusi. Karena ini buku terbitan lama, jadi bahasa Inggrisnya tuh kosakatanya banyak kosakata yang kayak agak-agak apa sih, kosakata bahasa Inggris yang dari Inggris ya. Jadi Mm, apa kelas, namanya tuh, bahasa mm, jadi banyak klasik. kata-kata yang kita kurang kenal gitu kan, karena nggak biasa kita temuin sekarang gitu kan. Bahasanya di apa sih, kayak sastra banget gitu. Mm-mm. Kalau buat ukuran Kaprita ya, mungkin yang masih ininya apa, terbatas bahasa Inggrisnya. Jadi kita suka cari, misalnya kata apa yang kita nggak kenalin, terus kita cari di Google artinya apa ya gitu. Tapi banyak perbedaan sama filmnya sih, dan rekomen deh. Ini bukunya seru juga. Boleh tuh. Nanti Awa mau coba itu cari bukunya juga. Mm-mm. Ya. Bukunya seru tuh. Nah, tapi emang biasanya gitu sih Kak, film yang diadaptasi dari cerita, novel, buku, itu biasanya ada beberapa yang dibedain gitu, atau bahkan ada yang sampai beda banget dari bukunya. Itu lumayan banyak sih. Jadi, awal tuh kadang antara suka sama filmnya atau suka sama bukunya, karena ceritanya tuh kadang ini ya, menyesuaikan gitu. Iya. Hmm, nah, Kak Prita, kan tadi Kak Prita bilang kan tantangan terbesarnya itu dalam menulis buku cerita anak itu paling tantangan terbesar kan. Nah, boleh nggak sih Awak tuh penasaran gimana sih cara menulis buku anak agar relevan dibaca dan juga tidak terlalu berat gitu. Mungkin Awak akan ambil kategori untuk anak PAUD, kategori anak PAUD TK gitu. Soalnya kan itu agak susah ya emang. Awak jujur sebagai penulis itu Awak bahkan gak berani nulis buku untuk anak PAUD dan TK walaupun Awak suka bacanya. Silakan. Ya sih, seperti yang satu, yang kalau untuk menulis ya harus banyak membaca sih. Misalnya kita pengen nulis buku cerita jenjang PAUD, ya harus banyak baca buku jenjang PAUD gitu, untuk apa ya, untuk belajar juga, untuk oh idenya dari sini ya. Oh, berarti kalau untuk jenjang PAUD yang relevan tuh ceritanya seperti ini ya. Nah, justru kalau untuk jenjang PAUD itu masih masih bisa masukkan unsur fabel. Jadi kayak tokoh-tokohnya binatang gitu kan, lebih seru ya buat anak-anak ya gitu. Itu juga bisa. Cuma waktu kemarin, kebetulan waktu saya nulis sih masih uh, anak biasa ya, bukan bukan hewan. Yang hewan belum belum ada yang tembus. Belum ada yang tembus apa namanya, lomba gitu. Tapi udah pernah nyoba juga tabel gitu. Kalau kemarin itu kalau untuk yang BB Lampung itu kan temanya STEM, sains, teknologi, engineering, sama matematik. Itu kalau STEM. Nah, kalau yang untuk BB Lampung, Kak Prita itu bikin buku pertunjukan gajah. Jadi ceritanya itu anak-anak yang datang ke pertunjukan gajah sama ayahnya. Nah, itu di situ
Kak Prita selipin hitung-hitungan tuh. 1 gajah masuk, 2 kayak gitu. Jadi matematika yang dimasukin tapi nggak apa nggak kayak kita baca buku pelajaran ya gitu. Jadi disebutnya kayak numerasi ya, matematika yang di aplikasi sehari-hari seperti apa gitu. Jadi dibuat menarik gitu. Jadi kalau ide-idenya sih bisa banyak banyak baca, terus kayak misalnya yang lagi tren itu ya, kalau untuk yang berhubungan dengan sayembara nasional ya, itu kearifan lokal. Jadi yang di daerahnya apa itu kita masukkan unsur itu, tapi dengan dibuat cerita yang menarik. Kayak cerita tahun 2023 yang lolos Pautpedia itu judulnya kan Liwetan dan Kamayan. Nah, Sawa tahu nggak Liwetan itu apa? Liwetan itu kayak Pernah dengar nggak? aku pernah dengar. Nah, Pernah dengar. Liwetan itu jadi kegiatan makan bersama. Tahu kan Iya. yang pakai daun tuh orang-orang makan bersama. Nah, itu kan budaya lokal Indonesia ya, makan bersama seperti itu. Nah, terus ternyata setelah cari-cari browsing itu, ternyata di Filipina ada juga budaya yang mirip seperti itu. Tapi namanya Kamayan. Nah, jadi Kak Prita mengenalkan dua budaya itu dimasukkan ke dalam sebuah cerita anak gitu. Keren banget. Berarti mungkin karena kita sama-sama negara Asia ya, Indonesia dan Filipina. Jadi, wah, baru tahu nih ternyata di Filipina ada budaya juga ya yang sama seperti Indonesia. Ilmu baru teman-teman. Iya. Itu kan gimana di buku anak kita mengenalkan sesuatu yang mungkin bukan budaya anak-anak ya, tapi bisa dikenalkan gitu, budaya kuliner, budaya makan gitu. Nah, awal bisa juga bikin cerita misalnya kan Salwa kan punya TBM ya, banyak ketemu anak-anak. Nah, mungkin bisa tuh dari situ keseruan anak-anak kan ada aja tuh ya. Nah, itu kan bisa diangkat cerita juga, ya kan? Iya sih, benar-benar. Dapat saran banyak nih dari Kak Prita. Wah, suka banget. Aku tuh seneng banget kalau dapat saran, terus dapat rekomendasi dari kakak-kakak seperti Kak Prita. Itu aku tuh seneng banget. Jadi aku tuh bisa self improvement. Aku bisa berarti ini harus dilakukan, ini tuh harus diperbaiki lagi. Wah, makasih banyak Kak Prita. Love you. Ya, sama-sama. I love you too. Sedang bisa berbagi sedikit-sedikit yang Sedikit. Kak Prita. No, lumayan banyak loh Kak Prita. Terus bentar ya. Nah, berarti Kak Prita itu kalau misalnya membuat buku cerita anak, itu apakah Kak Prita sendiri yang mengilustrasikan atau Kak Prita kolaborasi dengan ilustrasi lainnya? Silakan. Ya, kalau untuk ilustrasi masih kolaborasi dengan ilustrator hebat Indonesia ya. Jadi Abdullah juga seneng jadi banyak nambah teman ilustrator. Terus jadi banyak belajar juga gitu. Kayak misalnya pas kita lagi collab mau jadi buku. Nah, saat itu kan Kak Prita kan sodorin naskah cerita kan. Nah, itu suka bilang, boleh dong kasih masukan dari ilustrator, mungkin dari segi ilustrator gimana di ceritanya atau dari teksnya atau apa. Jadi seneng kolaborasi, kan kita dapat ilmu juga kan, ilmu dari cerita dari visual artis kan beda ya sama kita nulis gitu kan. Ya
Kita juga sedang gambar sih, tapi kemampuannya belum sampai ilustrasi buku. Coba pengen juga cita-cita suatu saat bisa ilustrasiin buku sendiri mungkin ya. Gitu. Amin amin. Kak Prita mah Awa yakin sih. Nanti pasti bentar lagi Kak Prita bakal meluncing buku yang penulis dan ilustrasinya Kak Prita sendiri. Amin. Tapi belum, kayak masih lama karena masih fokus di nulis ya. Masih banyak yang harus dipelajari, diperbaiki dari penulisan Kaprita. Iya sih, walaupun mungkin kita sudah merasa jago, tapi kita harus tetap terus belajar karena ilmu itu nggak ada habisnya sih kalau menurut awak. Iya, betul. Nah, mungkin Kaprita itu sudah suka menulis itu patah-patah nggak sih? Aku enggak sih enggak di ya? sini. Ya. Enggak, aku takutnya patah-patah soalnya di sini di kamera akunya patah-patah. Oh, tapi suaranya enggak. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Prita kan berarti penulis, berarti suka menulis kan? Nah, bisa nggak sih Kak Prita tuh ceritain Kak Prita itu sudah hobi menulis apakah sejak dari kecil atau baru-baru ini karena Kak Prita berada di dunia literasi. Boleh dong, silakan ceritakan. Boleh. Kalau nulis cerita itu sebenarnya dari masih kecil suka, karena suka baca, jadi suka nulis juga. Dulu suka bikin cerita-cerita komik gitu, tapi yang baca masih teman-teman sekelas gitu di keluarga. Waktu itu masih kecil seringnya sih malah ikut lomba ngelukis, lomba lukis gitu. Tapi terus berjalan waktu, sekolah, terus kuliah, jadi kayak terlupakan itu hobi itu. Jadi kayak sama itu nulis tuh kayak cuma hobi aja gitu, nggak kepikiran diterbitkan atau apa gitu. Karena kerjaannya kan terus ketemu pekerjaan yang datang yang jauh dari dunia kepenulisan gitu kan. Nah, terus menikah, punya suami, malah suami yang mikir kamu kayaknya punya bakat deh nulis gitu, dia yang malah dorong coba nulis dong, coba gini terbitin gitu. Jadi oh yaudah coba gitu. Awalnya nggak pede untuk sampai diterbitkan atau apa, nggak pede, nggak kepikiran gitu kan, gitu. Makanya ini Salwa kalau punya semangat, punya niat boleh gitu Kak Prita yang dorong, ayo Salwa gitu. Motivasiin ya. Wah, berarti Kak Prita itu sudah suka menulis sejak kecil. Namun seiring berjalannya waktu, seiring Kak Prita sudah tumbuh dewasa, apalagi pekerjaannya jauh dengan hobinya, maka Kak Prita sempat lupa dengan hobinya menulis, tapi suaminya Kak Prita mensupport lagi. Supportive husband ya Kak. Iya. Kadang kan kita suka nggak pede sama kemampuan kita sendiri ya. Jadi harus ada, kadang-kadang butuh dorongan dari orang lain juga. Orang yang peduli, yang sayang sama kita, ya kan? Yang tahu kita tuh sebenarnya punya bakat gitu. Betul banget. Keluarga itu memberikan faktor terbesar, dukungan terbesar di perjalanan hidup kita. Bagi saat kita down, kita misalnya stres nih, pasti mereka yang selalu siap selalu siap mensupport kita. Contohnya kalau misalnya Kak Prita itu suaminya, kalau awak karena awak masih kecil ya. Tentu saja Mama. My mom is the best. Tapi kalau nih Salwa public speaking-nya bagus. Enggak Kakak. Dari tadi kan awak ini terus nih. Awak belibet terus kan. Karena awak membuat IG live ini
selain untuk bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang di luar jangkauan Awa nih, Jakarta Selatan, Awa juga Awa juga sekalian latihan public speaking karena Awa kan Kak Prita mungkin tahu Awa speech delay. Awa baru belajar bicara itu SD Kak. Jadi SMP ini Awa karena masih ke bawah aura-aura speech delay, terus karena Awa introvert juga. Awa baru belajar bersosialisasi itu SD kelas 5 Kak. Itu juga paling cuman ke teman, ke guru, ke orang-orang terdekat. Nah, sekarang ini SMP Awa lagi mau terus latihan public speaking. Makanya kadang kalau Awa suka belibet gitu, itu kebawaannya speech delay Kak. Agak susah menghilangkan. Nggak kelihatan. Nah, Kak Prita bisa Kak Prita kan juga seumur sama mikir ingat-ingat kayaknya pemalu terus introvert. Wah, hebat Kawa. Awa tuh semangat terus ya. Makasih Kak Prita. Awa tuh sebenarnya introvert. Orang-orang tuh bilang kamu pasti ambivert. Wah, enggak, aku tuh introvert, bener-bener introvert. Tapi Awa tuh mencoba untuk ekstrovert. Sama kita. Betul. Tos virtual. Nah, mungkin ini terakhir ya. Terakhir, Kak Prita, apakah kakak ada pesan dan juga harapan kepada teman-teman semuanya di seluruh Indonesia? Silakan. Apa ya harapannya? Ya rajin belajar, terus suka baca buku, terus kurangin gadget ya. Ini pesan juga buat anak Kak Prita juga nih yang lagi ada di sini. Nah, sama pesan buat Kak Prita juga nih kan, harus banyak baca buku juga gitu, kurang-kurangin gadget juga sama. Bukan buat anak-anak aja sih, orang dewasa juga kayaknya ya sekarang ya. Dia nggak salah. Itu aja sih. Oh iya, sama jangan lupa berdoa. Berdoa dengan agamanya masing-masing. Betul. Pokoknya itu berdoa itu paling utama ya teman-teman. Berdoa, sembahyang. Lalu sepertinya tadi saat Kak Prita mention tentang mengurangi gadget, Kak Prita memberikan pesan kepada kita semua dan juga sepertinya Awa melirik Kak Prita ke anak Kak Prita. Kan masih anak-anak juga, jadi sekalian ngingetin anak sendiri kan. Gitu. Awa juga masih anak-anak sih. Kadang kalau misalnya lagi gabut ya mau nggak mau ya, karena di era teknologi ini kadang Awa tuh buka laptop terus ngetik-ngetik, bikin cerita kadang, atau karena Awa di ini ya Kak, humas di public media HPM Alicia, biasanya Awa itu bikin sesuatu di Canva atau enggak gangguin Kak Dharma. Kita juga nggak bisa sama sekali nggak pegang gadget ya. Maksud Kak Prita juga bukan nggak boleh pegang gadget, enggak juga, tapi gunakan waktu sebaik-baiknya, terus manfaatkan waktu bergadgetnya juga untuk hal-hal yang positif gitu. Ini buat Kak Prita sendiri nih nasihatnya. Iya. Kadang-kadang kita masih seneng kan buat hiburan, ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali hiburan ya kan. Cari hiburan pakai gadget nggak apa-apa. Betul. Mungkin bermain game, anak-anak sosial banyak tuh yang suka bermain game. Iya. Tapi Awa sih biasanya paling kalau bermain game cuman 1 jam aja, itu udah kata mama sih udah. Iya.
Pokoknya jangan sampai kecanduan deh. Gitu. Iya, Kak Prita juga nggak membatasi anak Kak Prita untuk main game karena main game juga kan ada manfaatnya juga kan. Jadi tetap boleh kok. Oke. Nah, sudah selesai. Tadi pesan Kak Prita, wah, itu adalah pesan untuk kita semua ya. Jadi boleh dicatat teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri IG Live ini, ayo kita foto, Kak. Maaf Oke, kita ya foto. tadi telat gabungnya. Iya, nggak apa-apa, Kakak. Santai aja sama Awa mah. Hey. Tidak. Nah, sip. Oke, wah. Salam literasi. Sudah bentar. Ya, salam literasi. Bentar lagi sudah azan maghrib, alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Prita sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Wah, aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Prita. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Iya. Pamit ya, maaf kalau ada salah-salah kurang-kurang ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk keluarga kakak ya semuanya. Ya, sama-sama. Sama juga. Prita. Nah, itu dia teman-teman, bincang santai yang seru banget bersama Kak Prita. Wah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Prita karena sudah memberikan banyak sekali pesan dan juga ilmu baru. Apalagi ada tips-tips loh teman-teman untuk membuat buku cerita anak. Jadi silakan ya teman-teman yang suka menulis, yang suka membuat cerpen, puisi, ataupun karya tulis lainnya, boleh silahkan coba dicari produser buku itu agar bisa di-launching, lalu kita semua bisa baca. Apalagi tadi ya untuk teman seusia Awa, remaja, itu bisa dicoba membuat buku terbitan KKPK kecil-kecil punya karya. Nah, itu dia. Sudah selesai teman-teman. Bincang santai bisa tawa bersama Kak Awa sore ini. Terima kasih.